wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita sebentar ini berjalan dengan lancar. Kalian ikuti doa ya. Teman-teman, sebelum mulai mari kita berdoa untuk agar mereka kita masing-masing berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, nah Ibu ada permainan. Coba tangannya untuk supaya rileks ya, coba tangannya dimajukan ke depan. Seperti ini. Nah, berdampingan begini ya. Maju. Oke, begitu. Nanti di sini ada kelompok kuda. Ini kucing. Jadi ini kelompok kuda, ini kelompok kucing. Nanti kalau Ibu sebutkan kuda, berarti kamu tepuk tangannya ini. Tapi kamu harus menghindar. Ibu mau tahu apakah kalian ini sudah konsentrasi atau belum ya, atau masih buyar konsentrasinya. Nanti kalau Ibu bilang kuda, tepuk ya, dan yang kucing menghindar. Oke? Kucing. Nah, dulu ya. Oke. Ulang. Agak ke atas. Jadi nanti naiknya ke atas ya, tidak ke samping. Nanti kalau ke samping kena di temannya. Kucing. Berarti belum. Oh ya, oke. Satu kali lagi coba. Konsentrasi. Kuda. Masih ada yang kena. Satu kali lagi boleh? Oke ya. Siap. Kuda. Oke ya, jadi itu saja supaya kita tidak tegang gitu ya. Supaya tidak tegang. Mari kita berkonsentrasi sama-sama. Ya, kita mulai saja kegiatan hari ini. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Sudah ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum. Ibu jelaskan sedikit. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor atau ahli kepada beberapa individu di dalam suatu kelompok kecil yang memiliki masalah yang sama dan membutuhkan bantuan untuk bermuara pada penyelesaian masalah yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Jadi kalian yang ada di sini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok itu. Nah, anggota kelompok di sini itu ada siswa. Jadi guru BK dinamakan sebagai konselor. Nah, dalam kegiatan konseling, siswa itu dinamakan sebagai konseli atau klien. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan ini kita harus aktif, berinteraktif. Jadi harus antara siswa yang satu dengan yang lain saling berdiskusi, mencari solusi dari masalah temannya. Kemudian ada beberapa asas nih di dalam kegiatan konseling kelompok. Yang pertama, asas kenormatifan. Jadi kalau kita bicara tentang norma, berarti kita bicara tentang adat atau aturan. Jadi ada aturannya. Contoh misalkan ada teman kalian sementara bicara, tidak boleh dipotong pembicaraannya. Nah, kemudian kalau teman yang lain misalkan tadi mau bicara, silahkan angkat tangannya. Jadi seperti itu ya. Harus konsentrasi, harus sopan. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, jadi tadi datang ke sini dipaksa atau sukarela? Sukarela. Jadi tidak boleh terpaksa. Baik itu dipaksa dari guru, dipaksa dari orang tua ataupun dipaksa dari teman ya, harus dengan sukarela, kemauan sendiri, maksudnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada juga asas keterbukaan. Jadi di dalam kegiatan konseling antara
siswa harus terbuka. Jadi terbuka dalam artian menceritakan masalahnya dengan sungguh-sungguh, apa adanya, tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak ada yang boleh disembunyikan. Jadi jujur, tidak usah malu-malu, tidak usah merasa takut kalau nanti masalahnya diketahui temannya. Nah, karena apa? Di dalam konseling ini juga ada asas yang paling penting, yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti setelah kegiatan ini berakhir, tidak boleh ada yang menceritakan masalah temannya di luar. Yang tahu hanya kita yang ada di ruangan ini. Misalkan masalahnya Radit, misalkan tidak boleh dicerita di luar ya, cukup di dalam ruangan ini saja dan harus dipegang oleh masing-masing individu. Kalaupun kita masih mungkin ada yang belum selesai masalahnya, kita akan melakukan konseling kembali, kita buat perjanjian kembali. Jadi tetap harus disimpan, entah itu cerita masalah pribadinya ataupun tentang data-data yang ada di ruangan ini tidak boleh disebarluaskan keluar, gitu ya. Nah, kita ini kan satu sekolah ya, tapi berasal dari kelas yang berbeda. Alangkah baiknya untuk membina keakraban, kita perkenalan dulu, boleh? Boleh. Jadi perkenalannya nanti disebutkan nama, kemudian dengan cita-citanya. Misalkan ibu awali dari ibu ya, nanti disambung ke David dan seterusnya. Seperti ini perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, cita-cita saya menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin, cita-cita menjadi pemain bola. Oke, siapa lagi? Kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Bagus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Raditya. Saya bercita-cita ingin bekerja di tambang nikel di Morowali. Oke, ya. Menjadi ini ya, kerja di tambang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satrio, ingin bercita-cita menjadi guru. Oh, menjadi guru. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Ya, Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kunaja. Cita-cita ini menjadi dokter. Banyak dokter nanti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya bercita-cita menjadi dokter. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Arni. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Ya, oke ya. Jadi Wahid nanti banyak dokter ya, dokter spesialis masing-masing. Ada spesialis anak, ya. Jadi sudah banyak ya. Nanti ke depan akan ada dokter-dokter muda dari SMP Negeri 3 Mepamang. Oke, jadi untuk kegiatan kita ini akan berlangsung selama 40 menit. Jadi selama 40 menit kita akan menyelesaikan masalah temannya, ya, teman kita yang ada di sini, teman kalian. Semuanya harus berperan aktif, kemudian harus saling memberikan solusi, memberikan pendapatnya, masukannya, sarannya untuk teman kalian yang sedang menghadapi masalah. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini.
masalah nih. Nah, nanti dilihat siapa, nanti kita akan pilah-pilah mana masalah yang memang benar-benar harus diselesaikan pada saat ini juga. Ya, nanti teman kalian akan menceritakan masalahnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, pertama siapa nih yang mau menceritakan dulu? Davin atau Sylvia? Oh, Davin dulu ya. Oke, Davin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad akan menceritakan masalah saya. Masalah saya sering membawa HP ke sekolah dan jarang pulang ke rumah. Oh, jarang pulang ke rumah. Jarang pulang ke rumahnya pagi atau siang? Maksudnya siang atau malam? Malam. Oh, malam. Oke, kalau Fahrian apa masalahnya? Masalah itu sering tidur di dalam kelas. Oh, sering tidur di dalam kelas. Kemudian kalau Radit, masalahnya apa Radit? Sering terlambat ke sekolah, Bu, datang sekolah. Iya, itu dalam seminggu berapa kali terlambatnya? Kira-kira 4 kali, Bu. 4 kali. Bahkan kadang 1 minggu selalu ya. Oh iya, oke. Karena setiap minggu tiket selalu ya terlambat. Kemudian kalau Agung, Masalah saya bermain HP sampai larut malam. sampai larut malam. Kemudian tidak mengerjakan Tugas akhirnya tidak kerja tugas. Biasa kalau sampai larut malam begitu sekolah nggak siangnya kan mengantuk tuh. sekolah Oh, sekolah. Oke. Kemudian kalau Cindy, kalau saya bermain HP hingga larut malam. Larut malamnya jam berapa? Biasanya sampai jam 2. Sampai jam 2, sampai jam 3 juga. Apa yang dilihat Kak? Oh, lihat TikTok sampai larut malam hanya lihat TikTok ya. Oke. Kalau Sabila sering terlambat sekolah, sering terlambat sekolahnya karena apa? telat bangun, Oh, telat bangun. Kenapa bisa sampai telat bangun? Memangnya tidurnya jam berapa? jam 11. Biasa udah bangun pagi tapi tidur lagi. Sudah bangun tapi tidur lagi. Kenapa? Mengantuk? Iya, Kerja tugas? iya. Oh, enggak. Ngapain? Scroll TikTok. Scroll TikTok. Oke. Kalau Nisa? Masalah saya sering berbohong, kadang umurnya sakit terus siangnya udah jalan-jalan. Ya, saya jalan-jalan, kemudian naik sepeda, atau masih dalam kegiatan belajar, maksudnya jam belajar, tapi pada saat tidak sekolah juga kita main HP, upload ya, upload status apa semua ya. Nah, kemudian kalau Sylvia, Masalah saya motivasi belajar saya menurun karena kecanduan gadget. oh iya, kemarin sempat dapat ini ya, ranking berapa? Ranking 3. Dan terakhir dapat ranking tidak? Dapat. Oh, dapat ranking berapa? 3 juga. Oh, ranking 1. Oke ya. Jadi tadi kalian semua sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nah, kira-kira siapa nih yang benar-benar ingin atau kita bahas bersama hari ini? Masalahnya Davin. Masalahnya siapa? Misalnya Davin, Bu. Oh, Davin. Ya, Davin. Siap, Davin. Siap, Bu. Siap. Dengan siapa satu lagi? Nanti kalau masih ada waktu kita tambah ke Agung misalkan ya. Jadi siapa dengan Cindy atau dengan siapa? Dengan Cindy. Oh, dengan Cindy. Alasannya apa nih? Kenapa harus Davin dengan Cindy? Karena Davin sering tidak pulang rumah, jadi orang tuanya sering khawatir. Oh iya, sering khawatir ya. Oke. Jadi kita sepakat ya, sepakat bahwa masalah yang kita bahas adalah masalahnya Davin dengan Cindy. Oke, siapa nih yang mau bertanya ke Davin? Misalkan Davin pulangnya jam berapa? Kenapa bisa sampai sampai tidak pulang? Apa semua yang dikerja di rumahnya temannya? Gitu ya, silakan. Saya mau bertanya. Oke, Cynthia. Memang kamu di rumah ada siapa saja? Di rumah cuma saya, bapak, dan mama. Jadi kenapa alasanmu kenapa tidak pulang sekolah? Tidak pulang rumah? Saya tidak pulang ke rumah. Saya kadang bingung kalau di rumah dimarah terus, di luar juga dimarah terus. Dimarahin karena apa nih? Katanya dia dimarah terus ya. Kan orang tua kalau
orang tua tiba-tiba marah kan? Nah, kira-kira alasannya apa? Kenapa bisa sampai dimarah? Kurang tahu juga saya tiba-tiba dimarah gitu. Tiba-tiba dimarah. Kalau di rumah Davin biasa kerja bantu. Iya Bu. Bantu. Iya Bu. Bantunya apa? Biasa cuci piring. Nah, biasa cuci piring katanya ya. Kalau pembantu masa iya dimarah? Adakah mungkin ya yang hal yang lain? Coba siapa yang mau bertanya lagi ke Davin? Davin ini selalu dimarah sama orang tuanya, padahal sebenarnya sudah membantu orang tua di rumah, gitu. Tapi tetap saja dimarah. Oke, Davin ini tinggal dengan mama, Ayu. Iya Bu. Iya, terus bapak tiri dia. Nah, jadi bapak tirinya ini suka marah-marah ya. Iya Bu. Menurutnya Davin bapaknya suka marah-marah. Kira-kira supaya Davin gak dimarah bagaimana ya? Menurut saya dia harus sering pulang ke rumah, terus kalau ada salah harus minta maaf ke orang tuanya. Harus minta maaf ya Davin. Menurut Lisa, kamu harus minta maaf ke orang tua. Menanyakan maksudnya ya, menanyakan bapak apa sih salah saya sebenarnya? Ungkapkan, maksudnya mengungkapkan apa yang membuat orang tua itu marah kepada dia, seperti itu ya. Ada yang lain? Coba dari Sabila. Menurutnya Sabila, Davin harus bagaimana nih supaya dia pulang ke rumah? Ya, Sabila. Atau dari Radit, bagaimana Radit? Harusnya Davin seperti apa? Apa yang Davin mau buat maksudnya supaya nggak dimarah sama mamanya? Atau mematuhi peraturan dari orang tua. Ada nggak aturan di rumah? Aturannya apa? Nggak boleh nakal. Davin merasa nakal tidak? Enggak Bu. Oh tidak, Davin tidak merasa nakal. Menurut kalian bagaimana? Davin ini tidak merasa nakal, kemudian dia sering dimarah walaupun sudah membantu orang tua. Berarti ini ada masalah tertentu barangkali ya. Nah, menurutnya Safian bagaimana? Masalahnya dibicarakan agar cepat selesai. Masalahnya dibicarakan dengan orang tua ya. Mungkin Davin selama ini tidak terbuka. Davin dikasih tahu sama orang tua jangan membawa HP, masih membawa HP ke sekolah. Kan kalau membawa HP ke sekolah itu orang tua dipanggil untuk mengambil HP-nya. Jadi orang tua malu kalau datang ke sekolah hanya karena masalah dari anaknya itu ya. Davin ya, itu masukan dari teman nanti. Mungkin ada masukan-masukan lain dari aku. Nah sekarang ada yang mau bertanya nggak ke Cindy? Untuk masalahnya Cindy bagaimana? Dia kenapa bisa melihat kita sampai larut-larut itu apa namanya? Nanya juga ya. Kamu melihat TikTok itu apakah kamu nggak sakit sampai larut-larut? Tidak sakit ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Apa aja yang kamu lihat di TikTok sampai kamu betah melihat TikTok? Yang dilihat apa saja? Maksudnya begini, kok malam-malam gitu? Biasa kan orang kalau sudah jam 11 walaupun kita nonton tetap mengantuk ya. Nah, apa yang membuat kamu suka sekali lihat sampai larut malam? Lihat konten. Kontennya konten-konten yang seperti apa? Kan banyak nih kontennya. Atau jangan-jangan nonton film barangkali? Oh tidak, cuma nonton itu. Tapi kalau nonton itu sampai larut malam seperti itu kan kenapa sampai seperti itu sekali, dan itu sampai hampir setiap malam ya, hampir setiap malam. Tidak merasa badannya sakit-sakit kah seperti itu? Tidak. Oh tidak ya. Tetapi dari perbuatan yang dilakukan sama Cindy ini,
Cindy ini suka tidak mengerjakan tugas sampai-sampai sudah diberi waktu dan tambahan waktu sama bapak dan ibu guru tidak dikerjakan. Nah, jadi menurutnya kalian bagaimana nih untuk Cindy? Menurutku, kurangi bermain HP hingga larut malam dan gunakan waktu untuk belajar. Kurangi HP-nya, malam-malam itu dikurangi HP-nya, apalagi sampai malam. Pasti kalau di sekolah tidak akan konsentrasi belajarnya kalau malam selalu nontonnya tidak pakai ukuran. Jadi dikurangi nontonnya, misalkan waktunya tidur jam 9 tidur dulu, begitu, atau kerja tugas dulu. Boleh nonton, boleh ya. Karena apa? Karena HP itu saat ini merupakan alat yang paling canggih yang disediakan. Jadi kita pun harus bijak menggunakannya. Nah, alat yang sebagus ini jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, pasti berdampaknya tidak baik. Seperti ke Cindy. Cindy itu tugas terbengkalai semua. Nah, kemudian di dalam ruangan juga tidak konsentrasi belajarnya. Nah, kira-kira apa nih masukannya lagi buat Cindy? Selain dia mengurangi waktu penggunaan HP-nya. Bagi saya, jika dikasih tugas segera dikerjakan supaya tidak lupa. Pulang sekolah langsung dikerjakan dengan supaya tidak lupa. Ada lagi dari David mau memberi masukan ke sini atau dari kalian? Dari David ada, oke. Ya, ada lagi yang lain? Menurutku kamu harus lebih bersosialisasi bersama teman-temanmu agar kamu bisa mengerjakan tugas bersama-sama dan bisa menanyakan tugas bersama-sama. Nah, itu ya, bersosialisasi dengan teman bagus ya. Jadi kalau kita itu dengan teman sering ngobrol, sering bicara, jadi pada saat kita tidak tahu tugasnya, kita tidak suka mau bertanya. Nah, kalau hanya dengan berfokus ke HP ya, kemudian bisa juga dengan membaca buku, mengalihkan kegiatan bermain HP-nya dengan membaca buku. Ada lagi yang lain? Dengan apa lagi? Berolahraga. Jadi pagi kalau bangun tidur jangan langsung HP yang dipegang. Nah, ini semua HP pasti yang dipegang. Bangun tidur langsung HP, bangun tidur HP. Nanti pulang sekolah HP lagi, makan HP lagi. Nah, jadi bagaimana nih supaya tidak terlalu sedikit-sedikit pegang HP, sedikit-sedikit pegang HP, bagaimana caranya? Bersosialisasi dan Olahraga. Kemudian simpan HP di tempat-tempat yang kita susah menjangkaunya. Nah, misalkan pada saat makan, singkirkan HP dulu. Pada saat belajar, HP-nya ditaruh di tempat lain supaya jangan pada saat kita mengerjakan terakhir kita malah cuma main HP lagi. Nah, ada yang lain? Kira-kira ada nggak yang lain sih untuk supaya kita tidak selalu tergantung kepada HP? Membantu orang tua. Oh, bagus. Oke, membantu orang tua. Nah, jadi orang tua itu juga kalau dibantu senang. Kalau orang tua melihat kamu main HP dengan membantu beliau, kira-kira mana yang disuka? Membantu. Jadi lebih dikurangi main HP-nya, diganti dengan membantu orang tua. Membantu orang tua kan banyak ya, bisa cuci piring, menyapu, apalagi yang memang tinggal di rumah hanya dengan orang tua, tidak ada kakak atau tidak ada adik. Oke, jadi bagaimana Cindy? Menurutnya Cindy bagaimana kira-kira nih, ada masukan dari teman-temannya sudah? Ya? Yang keras suaranya boleh? Kasih keras suaranya. Cindy, apa yang mesti dilakukan itu? Tadi kan teman-temannya Cindy sudah kasih masukan nih, bersosialisasi dengan teman, berolahraga, kemudian membaca buku. Saya akan merubah untuk tidak berlebihan Untuk tidak berlebihan dengan HP. Kalau untuk David bagaimana David?
merubah diri menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Pulang ke rumah, membantu orang tuanya. Nah, David ini kan kalau malam dia selalu tidur di rumah jam 6. Nggak pernah disuruh pulang gitu sama orang yang punya ini ya, yang punya rumah kan biasanya pulang dulu, jangan orang tuamu mencari. Oh, di rumahnya keluarga. Tapi kalaupun di rumahnya keluarga, seharusnya David itu tahu tanggung jawabnya David sebagai seorang siswa itu apa? Tanggung jawabnya apa? Harus sekolah. Selain sekolah harus belajar. Nah, sebenarnya sudah tahu ya tanggung jawabnya harus belajar. Tetapi malah selama ini David jarang ya belajar ya. Jarang belajar. Bahkan kemarin sampai banyak alpanya minta izin tapi tidak kepada jadi kalau minta izinnya itu lama bukan kepada wali kelas, itu dihitungnya alfa itu nanti akan mengurangi penilaian kehadiran. Nah, ada 3 kan di sini ada 3 penilaian untuk persyaratan naik kelas. Salah satunya kehadiran, perilaku. Nah, kalau sudah kehadirannya buruk, perilakunya tidak baik, cuma main HP saja, tidak belajar, jadi bagaimana? Tidak ada manfaatnya kan? Nah, jadi bermain HP itu boleh, tapi kalian harus tahu tanggung jawabnya kalian sebagai siswa. Nah, jadi hari ini David sudah terima. David berarti mau berubah ya. Nah, biasanya kalau main HP sehari berapa jam? Seharian. Kira-kira apanya sakit atau enggak? Enggak sakit ya. Tapi kalau itu semakin lama David pasti akan ada dampak buruk. Apa coba dampak buruknya? Mata minus. Kemudian Jadi malas belajar. Jadi malas belajar itu yang paling utama ya. Yang memang benar-benar nampak saat ini seperti itu. Kemudian ada lagi yang lain? Iya, tidak fokus saat belajar. Dan yang lain? Ada lagi? Itu menyebabkan obesitas juga karena tidak olahraga, tidak bergerak. Badannya kita hanya tidur, makan, tidur. Seperti itu saja, nonton, makan, tidur, seperti itu. Jadi badan semakin itu mengakibatkan juga obesitas. Jadi ya, siapa nih yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita? Oke. Jadi dari kegiatan kita pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa gadget dapat menimbulkan hal-hal yang sangat buruk bagi kesehatan kita dan kefokusan kita. Jadi kita harus bisa mengatur waktu saat kita bermain gadget dan saat kita belajar. Dan jangan lupa juga membagi waktu gadget dengan berolahraga. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang lain? Sudah cukup, oke. Jadi tujuannya kita berdiskusi ini menyelesaikan masalahnya si David dengan Cindy. Setiap menyelesaikan masalah pasti ada konsekuensinya, ya. Ada yang dirubah berarti ada janjinya. Nah, nanti David menurutnya David sudah mau merubah ya. Kira-kira solusinya David untuk saat ini kira-kira apa dari masukan teman-teman tadi? Solusinya yang mau dilakukan David sepulang ini? Merubah dirinya bagaimana? Mengurangi hal-hal yang kemarin. Jadi kalau misalkan sehari mainnya 5 jam, jadi kurangi 2 jam. Kemudian kalau Cindy, apa di Cindy? Solusi dari dirinya Cindy sekarang ini apa yang Cindy mau lakukan? Dengan cara belajar, ya. Oke. Apa lagi? Ya itu ya. Jadi sudah berjanji. Kalau orang berjanji itu kan harus ditepati.
kemudian pada saat kita mampu melakukan janji itu, melaksanakan janji itu, kita harus memberikan apresiasi apresiasi kepada diri kita bahwa kita juga berharga. Misalkan setelah ini saya mau, kalau saya berhasil tidak bermain HP seperti kemarin, saya mau jalan-jalan misalkan. Nah, kalau Davin kira-kira berhasil, Davin mau ngapain? Saya ingin tidak melakukan hal itu lagi, Davin mau bermain-main dengan teman, jalan-jalan seperti itu ya, menikmati hari-harinya setiap hari. Nah, kalau Cindy apa Cindy? Cindy mau makan-makan misalkan. Oh, aku sudah berhasil loh teman, sekarang nilaiku tinggi misalkan. Terima kasih sudah memberikan sarannya. Kira-kira apa yang Cindy mau lakukan? Beraktivitas di luar rumah. Oke, jadi ya tadi sudah teman-teman kalian memberikan pendapatnya, masukannya, sarannya. Nah, untuk melihat bahwa itu kalian lakukan, Ibu kalian akan mengisi ini. Ada perjanjian antara Davin kalian dengan Ibu. Nanti Ibu akan lihat dan dibaca. Kemudian ya, ini dibaca dulu ya, kemudian dipahami. Semua membaca, nanti boleh diberikan Ibu masukan. Kira-kira masih kurang nggak sih ini, atau mungkin keberatan kalau hanya sehari 2 jam misalkan begitu. Ya, dibaca dulu ya, coba Davin baca. kontrak berlaku ketentuan handphone, nama siswa, kelas, tanggal. Perilaku yang ingin diubah. 1. Saya akan mengurangi penggunaan handphone hanya selama 2 jam per hari. 2. Saya tidak akan membawa handphone ke sekolah. 3. Saya akan tidur selama 8 jam per malam. 4. Saya akan mengutamakan kegiatan sekolah ketimbang bermain handphone. 5. Saya akan ikut serta dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Konsekuensi. 1. Jika saya melanggar batasan penggunaan handphone, maka saya akan kehilangan hak untuk menggunakan handphone selama 2 hari. 2. Jika saya membawa handphone ke sekolah, maka saya siap handphone saya disita oleh pihak sekolah. Ya. Setuju tidak? Kan tadi sudah mendengar ya, kira-kira setuju nggak? Setuju. Ada yang mau ditambahkan misalnya? Oke, ya bisa. Menurut saya selama 2 jam per hari itu terlalu sedikit. 3 jam 4 jam waktunya tidak langsung 1 kali begitu maksudnya. Nanti 30 menit mungkin setelah pulang sekolah, habis itu istirahat tidur, nanti lihat lagi begitu. Oke, nanti jadi ini berat ya, kalau cuma 2 jam berat. Oke, nanti untuk hari ini berarti yang salah bukan salah, berarti kita akan mengganti sebanyak 3 jam. Besok kita akan buat kembali, yang sekarang ditandatangan dulu. Oke? Nah, sudah siap? Siap ya? Ya, kalau tidak siap jangan ditandatangan karena ini perjanjian. Namanya perjanjian itu tidak akan berubah. Jadi harus ditepati. Oke, tanda tangan dulu. Tuliskan namanya. Tanggalnya ya, tadi tanggal, bulan, tahun, seperti itu tulisnya.
ini akan dimulai setelah kita keluar dari sini. Berarti sebentar pulang, walaupun ibu tidak lihat, kalian tetap harus melakukannya. Jangan nanti dilihat oleh ibu baru, oh saya tidak main HP, tidak seperti itu. Ibu akan mengevaluasi kegiatan ini atau hasil dari kegiatan ini setiap hari. Dari mana? Dari informasi Bapak Ibu guru, kemudian dari orang tua kalian, kemudian dari wali kelas. Nah, kalau ada perubahan nanti, berarti kalian sudah benar-benar melakukan, karena semua yang terjadi pada kalian, masalah yang kalian hadapi itu intinya cuma satu, banyak bermain HP. Padahal sebenarnya bermain HP itu banyak dampak buruknya yang hanya saja tidak terjadi kepada kalian. Nah ya, jadi ibu akan perlihatkan ada di sini dampak bagi orang yang terlalu banyak bermain HP ya. Kalian boleh simak baik-baik. Game online ya, karena HP itu membuat efek candu buat penggunanya. Jadi semakin bermain semakin ketagihan, semakin kecanduan, semakin pingin lagi, scroll lagi, cari lagi yang terbaru seperti itu. Jadi ya, untuk kegiatan hari ini luar biasa sekali. Kalian sudah bisa memberikan pendapatnya kepada teman kalian supaya besok-besok akan menjadi orang yang lebih baik lagi, baik itu di kehidupannya sebagai seorang siswa maupun di dalam keluarganya, di dalam kehidupan keluarganya. Nah, kira-kira apa sih perasaannya kalian setelah melakukan konseling ini dari Sabila? Perasaannya bagaimana? Legakah atau bagaimana? Perasaannya, perasaan bagaimana setelah mengikuti kegiatan ini? Mengurangi beban. Senang apa enggak? Senang. Kemudian dari Radit bagaimana perasaannya Radit? Bisa memecahkan masalah. Iya, bisa memecahkan masalah sama-sama ya. Jadi terasa ringan ya. Besok-besok tidak seperti itu lagi. Kalau dari Fahrian? Bisa mengatur waktu. Oke. Terus kalau untuk Agung, bagaimana
Agung nih setelah melihat ini? Bagaimana Agung menyimpulkan setelah lihat video tadi? Lebih mengurangi HP. Perasaannya bagaimana, Bu? Oh, lebih senang. Oke, baik. Jadi tahu ya. Oh, ternyata HP itu mengakibatkan sesuatu yang sampai fatal seperti itu. Oke, jadi besok Ibu akan lihat kembali ya. Apakah memang benar-benar ditanda tangan oleh orang tua? Jadi ini dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, ditanda tangan orang tua supaya orang tua tahu bahwa kalian punya perjanjian dengan Ibu. Makanya kalau nanti orang tua melarang kalian menggunakan HP, kamu tidak boleh marah, kalian tidak boleh marah, harus ikuti karena sudah namanya sudah bertanda tangan di situ, berarti harus siap dengan segala resikonya. Semoga hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kemudian sebelum kita akhiri, boleh Fahrian pimpin doa. Oke, ada pertanyaan. Tidak bisa. Tidak bisa apa? Kan ini mencoba, masih mencoba. Cuma 2 jam per hari. Kan tadi sudah dibahas ya. Nanti ditambah berapa? Bisa 3 jam. Begini ya. Kan ini baru kita masih sementara ini masih di awal. Dicoba dulu. Nanti kalau misalkan tidak bisa, kan Ibu sudah sampaikan tadi di awal. Kalau seandainya di sini tidak selesai masalahnya, kita akan melakukan konseling kembali. Namanya tidak lanjut. Jadi bisa saja nanti akan dilanjutkan konseling individu. Jadi bukan misalkan, oh Bu, saya sudah bisa. Misalkan dari Lisa sudah bisa, dari Fahrian sudah bisa, Cindy sudah bisa. Tapi Radit belum. Nah, nanti Radit akan melakukan konseling kembali dengan Ibu. Boleh kita tetapkan janji hari apa, kemudian kapan. Nah, begitu. Oh iya, satu lagi. Besok untuk pertemuan kedua kira-kira kita laksanakan hari apa nih? Nah, Ibu mau melihat kira-kira bisa enggak dilakukan enggak di perjanjian ini hari Rabu. Hari Rabu itu jam berapa? Jam 8.